Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa, Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa wa alihi ahli safa wa sahbi ahli wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka kajian kitab Wasiatul Mustafa ini dengan Ummul Quran, Ummud Du'a, Suratul Fatihah. Berharap Fatihah yang kita hadiahkan kepada guru-guru kita, terus hingga gurunya guru kita, hingga guru sejati kita, Nabi Agung Muhammad SAW, keberkahannya mengalir kepada kita semua. Saudara-saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, dan orang-orang yang kita cintai. Sehingga dengan terus bertambahnya ilmu, bertambah pula hidayah dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah pula keimanan kita, mahabbah dan ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wa asyarru minhu man azhara sidaqah li akhihil muslim wa yudabbiru khilafaha. Masih melanjutkan wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali, dan yang lebih buruk dari itu, dari orang yang diberi umur panjang, perbuatannya buruk, perbuatannya senantiasa melanggar, melakukan yang dilarang oleh Allah. Sudah tahu begitu, enggan bertaubat, berharap minta ampun, berharap diampuni oleh Allah. Nah, ada lagi kelompok manusia yang lebih buruk dari itu, yaitu orang-orang yang menampakkan pertemanan kepada saudaranya yang muslim, akan tetapi di belakang sebaliknya. Di depan ia menampakkan sebagai seorang teman kepada orang muslim, pada saudaranya yang muslim. Saya ini teman baikmu. Akan tetapi di belakang ya justru sebaliknya. Persis sebagaimana yang dilakukan oleh kaum munafikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan orang-orang beriman, kaum munafikin ini menyatakan, saya ini juga beriman. Tapi ketika mereka bersama orang-orang kafir, di belakang orang-orang beriman, mereka bilang, saya ini ya sekedar bersama mereka. Aslinya tidak begitu. Inilah kelompok manusia yang lebih buruk dari yang disebutkan di atas. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sahabat Abu Darda pernah berkata, di antara bentuk kecerdasan seseorang adalah ia selektif dalam memilih teman. Orang cerdas adalah orang yang selektif di dalam memilih teman. Siapa yang dijadikan teman sejatinya? Karena teman itu akan mempengaruhi pola pikir, sifat, watak, karakter seseorang. Jika berteman dengan teman yang baik, ia akan cepat atau lambat terpengaruh dirinya untuk menjadi baik pula. Jika berteman dengan teman buruk, ya seperti itu pula. Oleh karena itu, salah satu bentuk nikmat Allah yang dikaruniakan kepada orang beriman adalah diberinya ia teman yang baik, akhun soleh. Saya ulangi lagi. Salah satu bentuk nikmat Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman adalah dikaruniainya ia teman yang baik, akhun soleh. Itu sebuah nikmat. Jika kita diberi seorang teman yang soleh, teman yang baik, itulah salah satu bentuk nikmat Allah kepada kita. Yang itu wajib kita syukuri. Sebaliknya, jika kita tidak dikehendaki baik oleh Allah, kita akan diberi teman-teman yang tidak baik. Hati kita akan diarahkan berteman dengan teman-teman yang buruk. Na'udzubillah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapakah teman yang terbaik itu? Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik teman di sisi Allah adalah orang yang paling baik di antara mereka terhadap temannya. Siapa yang paling baik terhadap teman-temannya, dialah teman yang terbaik. Dari sini kita, masing-masing kita harus terus berusaha menjadi seseorang yang baik. Kemudian menjadi teman yang baik, bahkan jika mampu yang terbaik. Jika kita sudah merasa baik, maka kita akan enggan berteman dengan teman yang baik. Hal pertama yang perlu kita benahi adalah di dalam diri kita. Ketika kita tahu saudara se-Islam kita, saudara seiman kita,
Yang pertama sekali adalah mereka adalah saudara kita. Ketika kita tahu bahwa seseorang itu bersyahadat, kita tahu bahwa orang tersebut melakukan sholat, melaksanakan sholat fardu. Walaupun kita tahu hanya sekali. Kita tahu bahwa mereka itu mengeluarkan zakat. Mereka itu puasa di bulan Ramadan. Mereka semua itu adalah saudara seagama kita, saudara seislam kita, saudara seiman kita. Kemudian tunjukkan sebagaimana mestinya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi terhadap sesama muslim, sesama mukmin. Di pesan Nabi kepada Sayyidina Ali ini pesan larangan. Jangan lahiriahmu menampakkan kebaikan kepada seorang muslim, tapi di balik mereka, di belakang mereka, justru berbuat sebaliknya. Saudara-saudaraku, setiap kita butuh seorang teman yang mendukung kita, yang menyemangati kita, yang mengingatkan kita, yang menasihati kita, dan seterusnya. Merekalah punya peran masing-masing. Sekecil apapun, setiap orang punya peran dan jasanya masing-masing. Kewajiban kita adalah bagaimana menghargai jasa dan peran mereka. Terus kemudian, kita tidak boleh merasa diri kita yang paling berjasa, paling berperan, dan seterusnya. Sebagaimana diajarkan oleh guru kita, Buya As-Safa, prinsip maju bersama, sukses semua, bahagia selamanya. Artinya, kita tidak akan mungkin bisa maju jika itu kita lakukan seorang diri tanpa dukungan dari teman-teman kita. Kita tidak akan mungkin bisa sukses secara seorang diri tanpa dukungan dari teman-teman kita. Demikian pula dengan bahagia. Kita tidak akan mungkin meraih kebahagiaan tanpa dukungan dari teman-teman kita. Maju, sukses, bahagia, kita lakukan bersama-sama. Semuanya punya perannya masing-masing. Menjalankan perannya dengan sebaik mungkin di kemampuan, kebisaan yang dimilikinya. Semoga wasiat dari Nabi kepada Sayyidina Ali ini menjadikan kita semua bertambah ukhuwah kita, persaudaraan kita, baik persaudaraan seiman, seislam, bahkan persaudaraan sebangsa dan setanah air. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridina shadiqin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin al-muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.